Memang benar, aku gelisah. Sangat-sangat gelisah pada saat itu. Dan sekarang pun masih. Namun mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajam indraku, bukan melemahkannya, apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku mendengar suara di langit dan bumi. Aku mendengar suara di neraka. Lalu bagaimana bisa kalian menyebutku gila? Dengarlah. Kalian akan tahu betapa tenangnya, betapa warasnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana awal mula. Tak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah dan tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Mungkin yang menjadi persoalan adalah matanya. Iya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya agar aku terbebas dari sergapan burung mata pemangsa itu selamanya. Kalau kau masih menganggap aku gila, kau akan melihat betapa cerdiknya aku melakukan semua ini. Begitu rapi, terencana, dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tua itu seminggu sebelum aku membunuhnya. Pada setiap malam, aku memutar gagang pintu dan membukanya. Tak ada sinar menerobos ke dalam. Kumasukkan kepalaku. Ya, semua kulakukan dengan pelan. Sangat-sangat pelan sehingga tidak mengganggu tidur orang tua itu. Dan pekerjaan ini kulakukan selama 7 malam berturut-turut. Pada malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Aku tergeletak dengan lintasan pikiran, dan mungkin ia mendengar suaraku, sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Sekarang kalian pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak. Kamarnya gelap pekat, jendelanya tertutup rapat, dan karena itu aku tahu bahwa ia tidak menyadari bahwa pintunya terkuak. Dan aku melanjutkan sedikit demi sedikit mendorong daun pintu. Tapi tiba-tiba ia bangkit dari ranjangnya. Dalam 1 jam aku hanya mematung dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan selama itu pula aku tak mendengarkan ia mengeluarkan sepatah kata pun juga. Ia hanya duduk dan mendengarkan. Seperti aku. Malam demi malam mendengar detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba ku dengar erangan kecil. Ya. Erangan yang muncul karena teror kematian. Bukan erangan orang sakit atau orang duka cita. Tapi itu suara orang lemah karena tercekik. Suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kematian. Aku kenal betul suara itu.
Beberapa malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan, sebuah teror yang menggelisahkan. Ku bilang aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan orang tua itu. Dan aku tahu bahwa matanya tak pernah lagi terpejam sejak ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya. Setelah cukup lama menunggu, mata itu terbuka. Begitu lebar, dan amarahku bangkit ketika melihat mata itu terbuka. Mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan, namun sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu. Jadi, bukankah yang kau sebut gila itu adalah indraku yang begitu tajam? Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar, berdetak dengan tempo cepat seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak. Aku masih menahan diri. Ku tahan napasku, tapi bunyi detak jantung kaparat itu temponya semakin meningkat. Makin lama makin cepat dan makin keras. Aku masih menahan diri dan tetap tak beraksi. Aku pikir jantungnya pasti akan segera meledak. Sekarang aku mendapatkan kecemasan baru. Para tetangga itu pasti akan mendengar suara itu. Tiba sudah bagi si tua itu. Dalam sekejap, aku menyeretnya ke lantai dan aku membekapnya dengan kasur tebalnya. Sekarang senyumku terangkat kembali. Pekerjaanku selesai. Dalam bermenit-menit, napasnya masih terdengar, namun tak membuatku jengkel sebab ia tidak mampu menembus dinding. Dan sekarang bunyi itu berhenti. Si tua itu sudah mati. Ya, ia sudah mati. Matanya tidak akan mengganggu aku lagi. Malam melarut. Pekerjaanku kekebut tanpa suara. Pertama-tama, kupotong-potong mayat itu. Aku penggal kepalanya. Kedua tangannya. Dan kedua kakinya. Lalu kubongkar 3 bilah papan lantai kamar dan kumasukkan mayat-mayat itu ke dalam lantai papan kamar dan kukembalikan lantai papan kamar seperti semula. Begitu sepele, begitu rapi. Tak ada yang perlu dicuci. Tak ada ceceran noda dan tak ada bercak darah sekecil apapun. Jam 4 pagi pekerjaanku selesai. Hari masih malam seperti tengah malam.
Ku dengar ada ketukan pintu di depan. Aku turun. Apalagi yang perlu kutakutkan? Ku buka pintu, 3 orang lelaki masuk. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian. Seorang tetangga mengatakan bahwa mereka mendengar pekik semalam. Menduga ada tindak kejahatan di sini. Aku tersenyum. Apalagi yang perlu kutakutkan? Dengan senang hati, kupersilahkan mereka masuk. Lalu kujelaskan bahwa orang tua itu sedang tidak ada di rumah. Mereka memeriksa dengan teliti. Dan kuajak mereka masuk ke dalam kamar orang tua itu. Kuperlihatkan barang-barang berharga miliknya. Semua aman. Dengan kesombongan yang melambung, aku mengusung kursi-kursi ke dalam kamar. Kupersilahkan mereka untuk istirahat di sana. Sementara aku meletakkan kursi di atas tempat aku menyimpan mayat itu. Para petugas merasa puas dengan perlakuanku. Dan aku merasa tenang. Mereka duduk, sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan perasaan yang sangat remeh. Tapi aku merasa tiba-tiba parasku memucat. Aku berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening. Aku mendengar dering di telingaku. Namun mereka terus saja bercakap-cakap, terus-menerus dan makin jelas. Aku berbicara lebih keras untuk mengusir perasaan itu. Tapi bunyi dering itu terus saja sampai aku sadar bahwa ternyata bunyi dering itu bukan dari dalam telingaku. Parasku memucat. Namun bicaraku lebih fasih dan lebih lantang. Bunyi itu bangkit. Apa yang harus kulakukan? Bicaraku lebih cepat, lebih meyakinkan, namun tertutupi oleh bunyi kaparat yang terus menguat. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir, seolah-olah aku merasa terganggu oleh pemeriksaan yang mereka lakukan. Tapi bunyi kaparat itu terus menguat. Ya Tuhan! Aku mengutuk, aku meradang, aku merajau. Kuangkat kursi yang kududuki, dan kuhempaskan ke lantai. Namun kegaduhan yang kubuat tertelan oleh bunyi kaparat yang terus menguat. Para petugas terus melanjutkan percakapan seperti terjadi apa-apa. Demi Tuhan, tidak. Mereka tahu, mereka curiga, mereka pasti sedang mencemoohkan ketakutanku. Aku merasa aku harus berteriak atau aku mampus. Jahanam! Tidak usah berpura-pura lagi. Aku yang melakukannya. Aku yang membunuhnya. Di sini, di papan ini, disinilah bunyi detak jantung kaparat itu.